Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal jamaah kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita ingatkan untuk kita semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah senantiasa kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa dan banyak bersyukur hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita sudah menyelesaikan banyak amalan ibadah di bulan Ramadan. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Masih ingat enggak kira-kira ibadah-ibadah di bulan Ramadan? Puasa, terus tarawih, terus baca Quran dan banyak ya, karena sebagian kaum muslimin muslimah itu ketika sudah selesai Ramadan ya sudah selesai, yang lalu biarlah berlalu, selesai sudah tidak diingat-ingat lagi. Padahal ada salah seorang ulama yang bernama Abdul Aziz bin Abi Ruwat, beliau mengatakan ra'aituhum yajtahiduna fil amali soleh. Saya, kata Abdul Aziz bin Abi Ruwat, melihat mereka di sini adalah salafus soleh, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Saya melihat mereka para sahabat Nabi yajtahiduna fil amali soleh, adalah orang-orang yang paling semangat mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Fa'idha fa'alu, ketika mereka sudah mengerjakan amal-amal soleh tersebut, waqa'a alaihim alhammu, timbul rasa resah pada hati mereka, gundah gulana, gelisah pada hati mereka. Kenapa? Hal tuqbalu amla, apakah amal soleh yang saya lakukan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jadi orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, ketika mereka sudah melakukan amal soleh itu terus dipikir oleh mereka. Kalau kita gimana? Masih dipikir atau bablas? Bablas ya? Ya, sama berarti ya, bablas. Ya, kalau mereka orang-orang soleh terdahulu itu mereka terus
Ya, dipikir. Kemudian resah, jangan-jangan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus juga ada pada diri kita. Kemudian dijelaskan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara ciri amalan itu jadi pahala, jadi kebaikan bagi diri kita adalah ketika kita masih bisa melakukan amalan tersebut. Sekali lagi, di antara tanda amalan kita itu dianggap amal yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pahala, kalau apa tadi? Kita masih bisa melaksanakan amalan tersebut. Berarti kita bisa kilas balik dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Kira-kira kita masih bisa ngamalkan enggak? Kita masih ngamalkan atau tidak? Kalau kita masih ngamalkan, meskipun tentunya beda dengan yang kita amalkan di bulan Ramadan, banyaknya ya itu beda, lamanya itu beda, kita masih seperti itu bisa ngamalkan, berarti amalan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami nih nggih? Nah, berarti kita bisa muhasabah, introspeksi diri pada diri kita masing-masing. Jadi kira-kira Ramadan saya kemarin diterima enggak ya? Nah, kalau kita mengatakan diterima, berarti kita lihat sekarang ini. Jadi baca Qur'annya kita masih enggak? Oh masih, walaupun tidak sebanyak kemarin, insya Allah diterima. Sholat fardu kita, oh masih kita lakukan, oh berarti diterima. Kemudian kita masih menjalankan puasa sunnah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Kita bisa puasa, oh berarti insya Allah Ramadan saya diterima. Sholat malamnya, oh kok saya juga masih bisa sholat malam, berarti tarawih saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua blas tinggal sholat fardunya saja misalnya, berarti amalan-amalan yang kita lakukan kemarin juga tanda tanya besar diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amalan-amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima menjadi pahala dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosa kita. Kemudian doa kita yang terus kita panjatkan sepanjang bulan Ramadan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama tentang perkara-perkara yang wajib kita lakukan ketika kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Ya, sebagaimana dijelaskan di sini, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib bagi kita semua ketika kita hidup di dunia ini mengamalkan 4 perkara ini. Mengamalkan berapa? 4 perkara. Ya, 4 perkara. Di samping kita mencari dunia kita, silahkan. Kita kerja, silahkan. Ya, kita kerja, silahkan. Tetapi 4 perkara ini harus kita lakukan kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya kita mencari akhirat, mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Kita harus belajar agama. Kita harus mencari ilmu. Mencari ilmu dunia silahkan. Ya belajar tentang masalah matematika, geografi, kemudian tentang masalah HP, teknologi dan seterusnya silahkan. Tetapi jangan lupakan untuk belajar ilmu agama. Ya, karena dengan belajar ilmu agama ini, maka insya Allah itu akan menjadi pahala untuk kita semuanya. Kemudian dengan mengkaji ilmu agama ini, insya Allah kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang benar, mana yang salah. Itu insya Allah akan bisa kita ketahui kalau kita belajar agama. Kemudian ilmu agama apa saja yang harus kita ketahui? Pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina Allah, Allah itu di mana? Maka kita harus tahu Allah istawa alal ars, Allah itu berada di atas ars. Apa itu ars? Singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas langit ketujuh. Itu harus kita ketahui. Ya, kemudian bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu binadhar fil ayati syar'iyati. Kita bisa melihat kepada ayat-ayat syar'iyah, yaitu dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Allah itu ada. Kemudian kita juga bisa melihat kepada ayat kauniyah, yaitu ayat yang ada pada alam semesta ini. Jadi ketika melihat matahari ada, berarti mesti ada yang membuat. Matahari ada, berarti ada yang membuat. Kemudian kita melihat langit, melihat bumi, itu ada, pasti ada yang menciptakan. Jadi di situ kita akan mengenal, oh berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang membuat, yang menciptakan semuanya. Dan ini akan menjadikan kita akan lebih taat, lebih tunduk, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengenal nabi kita. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus kenal bagaimana orang tua Nabi, kemudian kecilnya Nabi bagaimana. Ya, kita yang masih gemar membaca, kita baca sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai lahir sampai beliau meninggal dunia. Sehingga ketika ada yang menceritakan tentang cerita yang ngawur terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa tahu bahwasanya itu adalah cerita yang tidak benar. Misalnya ada seorang tukang ceramah yang menyampaikan Nabi Muhammad itu kecilnya ya kayak kita dulu, yo enek nakale, enek belere, yo rembes katanya. Tahu rembes? Rembes sih ratau raup, kemudian yo jarang-jarang adus, yo sok nyolong jambu katanya. Dengar apa enek jambu. Ya seperti itu Nabi Muhammad, seperti anak-anak kecil yang lain yo enek nakale. Maka ini adalah cerita yang bohong, dusta. Karena sejak kecil itu Nabi sudah diambil oleh malaikat Jibril, kemudian ditaruh di atas batu, dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan kotoran-kotoran hitam-hitam yang ada di hatinya, bersihkan. Kemudian setelah itu dimasukkan kembali, ditutup kembali, Nabi menjadi seorang yang maksum. Atau maksum? Apa itu maksum? Yang tidak melakukan kesalahan. Jadi sejak kecil itu Nabi itu terkenal anak yang baik, ya anak yang rajin, walaupun belum mengenal
Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat, dikenalkan dengan Islam pada umur 40 tahun. Jadi kita kenal Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sudah mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita lakukan? Tasdikuhu fima akhbaro, membenarkan dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu tidak masuk akal. Tapi kalau itu yang mengatakan, yang menjelaskan Nabi dalam hadis-hadisnya yang sahih, wajib kita untuk percaya. Ta'atu fima amaro, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ijtinabu ma naha anhu wa zajaro, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala na'budu illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita seperti itu. Ketika kita ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nasab Nabi, keturunan, sampai Nabi meninggal dunia, kemudian apa yang menjadi kewajiban kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu ketiga yang harus kita ketahui adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Sejak kecil kita ngaku kita itu beragama Islam, berarti kita kenali Islam dengan belajar agama ini. Kemudian Islam maknanya itu dua, ada Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum adalah semua nabi, rasul-rasul terdahulu itu semua beragama Islam. Ya, semua beragama Islam. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka adalah Islam di zamannya. Meskipun syariatnya berbeda, tapi agamanya satu, yaitu agama Islam. Kemudian orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Musa alaihissalam, mereka adalah muslimuna, orang-orang Islam di masanya. Kemudian orang-orang Nasrani di zamannya Nabi Isa alaihissalam, maka mereka adalah orang-orang Islam di zamannya. Kemudian Islam yang bermakna khusus adalah setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Ini adalah Islam secara khusus. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya Islam itu adalah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berusaha mendalami Islam itu bagaimana. Kemudian tertanam pada diri kita, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya agama Islam. Sehingga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama setelah Islam ini ada, tidak akan diterima, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal. Ditambah lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyin au nasroniyin thumma mata walam yu'min bima ursiltu bihi kana min ashabin nar. Kalau ada di antara umat-umat ini, baik itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang mendengar tentang aku, kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku, jadi dia tidak mau masuk Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kana min ashabin nar, maka mereka adalah calon penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik. Nah itu.
Jadi di sini jelas bagi kita, sehingga ketika ada yang mengatakan semua agama itu sama, kita jawab dengan jelas tidak. Kemudian semua itu akan, kalau dia itu baik dalam beragama, agama apapun, maka dia nanti matinya masuk surga. Kita katakan tidak. Karena itu bertentangan dengan qala Allah di dalam Al-Quran dan qala Rasul di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi amaliyah dunia tetap kita harus baik kepada semua pemeluk agama. Ya, kita tidak boleh mendolimi, kita tidak boleh mencederai mereka, mengatakan kata-kata buruk kepada mereka, tidak boleh. Ta'awun, kerjasama dalam masalah dunia silakan boleh, tapi dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Ini harus jadi sandaran bagi diri kita semuanya. Ya, jadi di sini jelas bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kita tanamkan ya untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita semuanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sampai kita semua mati kecuali mati dalam keadaan Islam, amin ya robbal alamin. Jadi itu 3 ilmu ya yang harus kita pelajari, kita sisihkan waktu kita untuk belajar tentang mengenal Allah, kemudian mengenal Nabi, kemudian mengenal agama Islam. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi. Kalau kita sudah belajar ilmu agama, kita berusaha mengamalkan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ilmu yang pernah kita pelajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kita sudah pernah belajar toharoh, misalnya bersuci, ya kita amalkan. Bagaimana cara tayamum, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara mandi besar, sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita amalkan. Kita sudah belajar tentang sholat, zikir setelah sholat, belajar puasa, belajar zakat, belajar umroh, haji, dan seterusnya, kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, karena semua ilmu itu puncaknya adalah diamalkan, bukan hanya ditumbuk-tumbuk saja, tapi diamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang ada, kemudian kita berusaha ngajak orang lain untuk menuju ilmu tersebut. Ya, kita yang sudah sholat, kita ajak orang lain gimana caranya mereka bisa sholat, terutama dari keluarga kita. Kita yang sudah bisa baca Al-Quran, kita ajari orang lain gimana caranya mereka bisa baca Al-Quran. Kita yang sudah hijrah ya kepada kebaikan-kebaikan, kita ajak orang lain agar mereka hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Kemudian mendakwahkan orang lain, tidak mesti kita harus menjadi ustadz, tidak mesti kita harus menjadi ustadzah dulu, tidak harus kita menjadi kiai dulu, menjadi maknyai dulu, tidak. Ya, tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Balighu anni walau ayah, sampaikan kepada orang lain meskipun hanya 1 ayat saja, 1 hadis saja. Kalau itu memang betul-betul ayat, betul-betul hadis, maka kita sampaikan kepada orang lain dimanapun kita berada. Ya, di musola, di masjid, di tempat-tempat umum, kemudian di tempat-tempat orang bermajelis, di tempat-tempat kita bekerja, di warung dan seterusnya, kita sampaikan ya kebenaran al-haq ini kepada orang lain. Tapi ingat, satu hal yang terpenting adalah bil hikmah. Ya, ketika menyampaikan kepada orang itu bil hikmah, dengan cara bijaksana. Kalau ada bijaksana, ada bijak sini ya. Ya, harus dengan bijaksana, unggah-ungguh tetap harus disampaikan. Kemudian kita lihat orang ini kira-kira bagaimana, mana yang mesti disampaikan dulu. Bukan kita mulai dakwah itu dengan ini haram, 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 haram. Dimanapun kita akan dibuang oleh masyarakat kalau kita memulai dakwah dari hal yang haram, dibuang oleh keluarga kita. Tapi kita kenalkan dulu Islam itu bagaimana,
Nabi itu bagaimana, rukun Islam, rukun iman, dan seterusnya. Setelah itu ketika merasuk, insya Allah suatu saat orang itu akan melaksanakan sendiri syariat-syariat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dengan mau'idhah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, terutama adalah menyampaikan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Wajadilhum billati ya ahsan. Kalau seandainya pengen debat dialog, maka dengan yang lebih baik caranya, bukan hanya debat ngawur saja. Ya, istilah sekarang debat apa? Debat kusir. Tahu sejarahnya debat kusir? Ya, ceritanya dulu konon itu ada kusir dokar dengan penumpangnya. Kemudian kudanya jaranya ini kentut. Kemudian penumpangnya mengatakan kepada si kusir, "Dulu kudamu masuk angin, kentut terus." Kusirnya bilang, "Enggak, itu keluar angin." Ya, namanya kentut kan anginnya keluar, itu keluar angin. Penumpangnya mengatakan, "Enggak, itu namanya masuk angin." Kusirnya bilang, "Enggak, itu namanya keluar angin." Terus keluar angin sama masuk angin terus. Sampai penumpang itu turun masih ngedumel, ini tuh masuk angin, enggak keluar angin. Ya, terus otot-ototan seperti itu, makanya disebut debat kusir. Ya, katanya seperti itu. Kemudian debat telur sama ayam duluan mana? Duluan mana, Bu? Telur sama ayam duluan mana? Telur. Kalau ayam sama telur duluan ayam. Gampang. Ya enggak usah otot-ototan. Loh, dokse apa pitik sih ya? Dokse enggak usah dipikir. Kalau saya ngomongnya telur sama ayam duluan mana, berarti duluan telur. Kalau saya ngomongnya ayam sama telur duluan mana, duluan ayam, titik, sudah. Itu gampang seperti itu. Ya. Jadi dakwah itu ngajak kepada orang lain kepada hak, kepada kebenaran. Ya, mungkin ada beberapa teman yang nggak mau ngaji misalnya, ya diajak, yuk di sana ada majelis taklim, kita hadir di sana. 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis dibacakan, kemudian di situ insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita semua. Kalau kita hanya ngejar dunia, sampai kapanpun tidak akan terkejar. Ya, makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang ada pada saat kita ini sekarang ini. Ya, sesusah-susahnya kita kan jarang kita itu sampai karena raiso mangan adol motor. Jarang ya? Jarang. Ya, kita lebih hebat daripada Yamaha. Yamaha itu, Pak, Bu, untuk gaji karyawannya itu harus rela jualin motor dulu. Ya. Tahu, Bu? Pabrik Yamaha itu untuk gaji karyawannya harus apa? Motornya didoli sik. Baru iso gaji. Awak dhewe kan ra tau adol motor kanggo mangan, enggak ada. Berarti kita lebih hebat daripada pabrik Yamaha. Ya, nggo mangan ora perlu adol motor. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi'a as-sabru 'alal adza fihi. Sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan ketika kita berdakwah. Karena sabar di sini, ya, sabar mendakwai keluarga, sabar mendakwai masyarakat, itu ada 3. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak bisa baca Al-Quran, kita belajar ikro terus sampai setahun belum selesai, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun misalnya. Sabar, ya, untuk bisa itu sabar. Kita misalnya belajar tajwid, awal-awal enggak bisa, sabar. Ya, belajar baca Fatihah saja 2 tahun enggak selesai misalnya. Sabar, nanti suatu saat mesti akan bisa. Ya, mesti akan bisa, sabar. Seperti Ramadan kemarin akhirnya selesai juga, kita puasa selama 30 hari. Kita mau menyelesaikan membaca Al-Quran sampai khatam juz 1 sampai 30, sabar, nanti akan selesai sendiri, tidak langsung ditabrak semuanya, tidak. Maka dikatakan as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita harus sabar, puasa juga harus sabar, baca Quran sabar, sedekah sabar, ya, qiyamul lail sabar, dalam melakukan ketaatan sabar. Begitu pula as-sabru ala maksiatillah, sabar ketika meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi biasanya kita melakukan maksiat-maksiat ini karena kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan dan tinggalkan. As-sabru ala aqdarillah, sabar. Ya, sabar dalam menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena inna kulla syai'in biqadar. Karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun keadaan kita sekarang ini tuh sudah jadi takdir dari Allah Ta'ala. Kapan tahu bahwasanya ini takdir? Kalau itu sudah terjadi pada diri kita. Kita kesandung, oh ternyata takdir saya kesandung. Kemudian saya pergi ke Salatiga, kemudian oh berarti takdir saya tadi ke Salatiga. Saya mandi, oh berarti takdir saya tadi mandi. Seterusnya seperti itu. Ya, jadi keadaan kita sekarang ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Malu. Kalian harus terus ikhtiar, berusaha berbuat, meninggalkan takdir yang buruk, menyongsong menuju takdir yang baik. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena segala sesuatu itu akan dimudahkan bagi diri kita. Kalau kita pengen cari akhirat, kita pengen mencari surga, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, kita berusaha ke arah situ, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen jadi orang yang baik, karena sudah capek ya berbuat dosa terus, sesualeh, kesel, lakukan dosa terus kesel ya, capek. Kemudian kita pengen meninggalkan dosa-dosa, itu juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu adalah dari hati kita, dari azam, dari apa artinya azam? Keinginan kuat kita. Ya, jenenge azam orang di keinginan blas itu diganti aja jenenge. Ya, punya azam itu berarti punya keinginan kuat untuk berbuat taat, berbuat baik, bukan keinginan kuat untuk maksiat. Ya, seperti itu. Jadi kita harus sabar ya menjalani semua kehidupan kita, karena kehidupan kita ini isinya hanya dua. Kalau enggak nikmat yaitu rezeki, berarti mendapatkan ujian. Ini kalau kita orang yang beriman. Tapi kalau kita bukan orang yang beriman, bisa jadi pemberian Allah itu berupa istidraj. Istidraj itu diberi tapi biar dia tambah sesat, biar dia tambah bermaksiat. Ini nama istidraj. Atau adab musibah, itu bagi orang yang tidak beriman. Maka pilihan pertama, kita berusaha menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita itu terus mendapatkan nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi masa, demi waktu. Jadi di sini Allah bersumpah dengan nama waktu. Tujuannya apa? Agar kita itu bisa memanfaatkan waktu-waktu kita, agar waktu kita itu tidak terbuang percuma. Ya, memanfaatkan waktu. Kemudian ini adalah bentuk sumpah wal asri, demi waktu. Kalau Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya, karena di dalam Al-Quran banyak wadduha, demi waktu duha, walaili, demi malam, wan nahari, demi siang, wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Itu menunjukkan agungnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti penciptanya yaitu Allah adalah lebih agung lagi, lebih besar lagi. Tetapi kalau makhluk bersumpah dengan menyebut makhluk, maka ini adalah dilarang. Para ulama menyebutkan ini perbuatan syirik, ya, syirik kecil. Jadi misalnya saya bersumpah wasyamsi, ya demi matahari nanti saya akan datang ke rumahmu misalnya. Ya demi matahari, demi bulan. Itu kalau saya menyampaikan, kita nyampaikan nggak boleh. Ya terkadang di antara kita itu ada yang nggak paham.
Pokoknya aku ora nyolong. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini sering. Ya, demi Allah, demi Rasulullah. Lah kalau demi Allah aku ora nyolong, itu boleh silakan. Tapi kalau sampai demi Rasulullah, padahal Rasul itu makhluk, kita makhluk, maka inilah perbuatan yang dilarang. Cukup demi Allah saja. Enggak usah ben mantep demi Rasulullah, demi Al-Qur'an misalnya. Enggak boleh yang seperti itu. Cukup demi Allah saja. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, apapun jenisnya manusia, siapapun dia, lafi khusr, sungguh dalam keadaan merugi. Jadi baik kita laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, berpangkat, rakyat dan seterusnya, kalau kita namanya manusia, pada dasarnya keadaan kita adalah rugi. Ya rugi. Illa kecuali 4 golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Alladzina amanu, kalau dia beriman berarti dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak melakukan perbuatan kekufuran, kesyirikan, ya dikit-dikit ke dukun. Itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama kita ini. Kemudian pasang sesaji, itu juga termasuk kesyirikan. Ya, kemudian menyembelih ditujukan kepada selain Allah, nadar kepada selain Allah, meminta ya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, pengen kaya, pengen sehat, minta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik itu wali, nabi, tokoh negara dan seterusnya, maka ini adalah perbuatan yang dilarang. Jadi orang yang beriman adalah khusus ibadahnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihati, dan dia beramal soleh, melakukan amal kebaikan. Dan tolong ukur kebaikan di sini adalah bukan di umumnya masyarakat. Oh, masyarakat kabeh nglakoni berarti apik. Masyarakat orang nek sang nglakoni berarti elek, enggak seperti itu. Tolong ukur perbuatan itu soleh atau tidak adalah diajarkan oleh Nabi SAW atau tidak. Meskipun satu masyarakat tidak ada yang melaksanakan, tapi itu ada perintah dari Nabi, berarti ini adalah amal soleh. Meskipun satu masyarakat ya semua melakukan, tapi dilarang oleh Nabi, berarti ini adalah amalan yang tidak soleh. Maka kita berusaha menggali, mencari tahu mana yang termasuk ajaran dari Nabi SAW dan mana yang bukan. Termasuk ajaran Nabi kita lakukan, kita amalkan, yang bukan termasuk ajaran Nabi kita tinggalkan. Wa tawasau bil haqqi, saling memberikan nasihat dalam al-haq, ngajak orang lain agar menjadi baik. Kita yang hadir di sini misalnya 50 orang, masing-masing kita bisa membawa 1 orang saja agar dia meninggalkan maksiat-maksiat, dia menuju kebaikan. Dia enggak pernah ngaji, dia aja bisa ikut ngaji dan seterusnya. Cukup 1 saja, dikali 2 sudah 100 orang yang melakukan kebaikan. Apalagi 2, apalagi 3 dan seterusnya. Wa tawasau bis sabr, dan saling memberikan nasihat dalam hal kesabaran. Jadi sabar dalam semua hal, dalam melakukan ketaatan sabar, meninggalkan maksiat sabar, dalam berdakwah sabar, dalam menerima takdir-takdir Allah kita sabar dan seterusnya. Karena hidup itu memang membutuhkan kesabaran dari kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita semua, bisa menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa menjadi berkah untuk diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya dan masyarakat yang ada di sekitar kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, kemudian senantiasa mendapatkan taufik hidayah di atas agama Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW, dan senantiasa bisa
istiqomah, amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.